Sahabat MHW TV yang saya muliakan, alhamdulillah di segmen ketiga ini kita bertemu kembali dengan bahasan yaitu reaksi dari seorang ketika diruqyah. Ya, tadi adalah reaksinya, berbagai macam reaksi di segmen kedua sudah saya sampaikan. Selanjutnya adalah reaksi dari ruqyah itu sendiri. Biasanya seseorang yang pada saat diruqyah ketika dia ada gangguan, dia akan merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Ya, bagian tubuhnya, atau pada saat diruqyah merasa pusing. Padahal dia waktu sebelum diruqyah dia dalam kondisi normal, bahkan dia tidak sakit. Tapi ketika diruqyah dia akan merasakan pusing yang sangat, sampai dia hampir-hampir terpingsan. Ya, ini pun biasanya itu memang karena gangguan dari jin tersebut. Dasarnya jin bereaksi dalam tubuhnya karena jin tersebut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, pusing. Ya, dasarnya itu dari situ. Ya. Kemudian apalagi reaksinya? Reaksinya ketika seseorang diruqyah, dia akan merasakan tenang, merasakan nyaman, merasakan rileks. Nah, ini reaksi yang lebih baik lagi. Ya, ini lebih baik reaksinya ketimbang yang tadi. Dia merasa tenang ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah itu lebih rileks lagi. Yang tadinya dia stres, yang tadinya dia sedang mungkin marah, emosi, dia itu akan merasakan ketenangannya. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Salah satunya karena dia sudah memahami inti dari ruqyah itu sendiri. Ya, makanya ini mungkin sedikit saya sampaikan kepada kaum muslimin, terutama kepada para peruqyah. Kembali saya bukan mengingatkan, bukan menggurui, mungkin hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Baiknya ketika kita akan melakukan ruqyah, baiknya kita melakukan dulu tazkiyah dulu, sehingga ketika kita meruqyah, pasien kita, klien kita sudah memahami sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya, sehingga pada saat diruqyah dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa enak, merasa rileks. Ya, tidak ada reaksi yang aneh-aneh. Ya. Kemudian apalagi reaksi ketika seseorang itu diruqyah. Ketika seorang diruqyah itu, reaksi yang selanjutnya adalah gelisah. Ya. Gelisah. Artinya mereka tidak seperti orang yang dalam pengaruh tapi bingung harus berbuat apa. Duduk udah begini salah, ganti posisi duduk pun lain. Bahkan dia ketika diruqyah itu ingin terus kencing, BAB sampai bolak-balik kamar mandi. Bahkan sempat saya meruqyah salah seorang tenaga medis, ya. Salah seorang tenaga medis, saya tidak menyebutkan namanya, ini salah seorang tenaga medis karena waktu itu beliau mengalami gangguan. Waktu itu diagnosanya adalah karena merasa sering ada yang memperhatikan. Ya. Kemudian waktu saya ruqyah, beliau waktu diruqyah itu sampai bolak-balik kamar mandi, sampai lebih dari 20 kali bolak-balik kamar mandi. Ya, udah pipis, udah BAB. Ya, ketika diruqyah seperti itu reaksinya. Ya, bahkan ada, maaf nih, ketika diruqyah itu sampai kentut. Ya, berulang-ulang kentut. Ya, padahal dia sadar, saya ini nggak mau kentut, malu kalau saya kentut. Tapi terus saja ketika diruqyah, keluar lagi angin, kentut lagi seperti itu. Ya. Nah, ini adalah beberapa reaksi dari ruqyah itu sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin ya terjadi di dalam ruqyah tersebut, yang mungkin kita tidak sadar bisa saja terjadi. Ya, kemudian apalagi reaksi dari ruqyah. Reaksi dari ruqyah itu adalah emang tidak bereaksi. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Ada beberapa hal nih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin di dalam ruqyah. Pertama, ruqyah itu tidak wajib bereaksi. Ya. Kenapa orang pada saat diruqyah
dia tidak bereaksi. Ya, ini saya kasih gambaran kenapa dia tidak bereaksi pada saat diruqyah. Yang pertama, pada saat dia diruqyah itu, pertama mungkin saja dia memang tidak ada gangguan, ya, tidak ada penyakit medis maupun non medis, ya, juga tidak ada gangguan masalah psikisnya. Hanya mungkin dia ikut saja pengen diruqyah, ya, mungkin pengen lebih tenang lagi, mungkin ingin meyakinkan dirinya apakah dalam dirinya ada gangguan atau tidak. Ya, ketika ini diawali, sebenarnya bisa diawali dari pada saat melakukan anamnesa dari pihak dari peruqyah, lalu mungkin juga nanti dari diagnosanya, oh ini jelas tidak ada gangguan. Maka ketika benar-benar ini tidak ada gangguan dalam dirinya, yang pertama reaksinya mungkin seperti itu. Tidak ada reaksi, dia tidak merasakan apapun. Ya. Kemudian apalagi reaksinya? Kenapa dia tidak bereaksi pada saat diruqyah tersebut? Ya, bisa saja pada saat dia diruqyah tersebut masih memiliki jimat-jimat. Ya, jimat-jimat yang belum dimusnahkan. Ya. Contoh, beberapa hari yang lalu saya sempat meruqyah salah seorang akhwat, salah seorang perempuan. Beliau bekerja di sebuah perusahaan properti, ya. Ketika saya melakukan anamnesa, diagnosanya beliau memang karena terkena gangguan jin. Gangguan jinnya dari mana? Karena dia sering mendatangi dukun-dukun untuk meminta pertolongan sebagai penarik, sebagai pemikat dan lain sebagainya. Tapi ketika didiagnosa ketika diruqyah, itu reaksi sangat-sangat kecil sekali. Bahkan hampir tidak ada reaksi. Kemudian karena saya yakin ini ada gangguan, tapi karena tidak ada reaksinya, kemudian saya coba tanya lagi pada beliau, apakah beliau masih memiliki jimat-jimat. Dan ternyata pada saat datang, beliau membawa jimat beberapa keris, ya, maaf, ini beberapa keris. Artinya keris itu bukan keris yang biasa untuk kita sebagai budaya, sebagai seni, ya. Silakan aja kalau kita mau punya keris, mangga, ya, silakan aja. Karena kita tidak diharamkan memiliki keris. Tapi kita diharamkan ketika kita memiliki keris yang kita meyakini keris tersebut ada kekuatannya, ya. Keris itu sebagai budaya, ya, sebagai budaya, silakan aja. Selama kita tidak meyakini dalam keris tersebut ada kekuatannya yang bisa merubah perilaku, yang bisa merubah apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, ternyata dia memiliki 3 buah keris. Yang satu adalah keris milik dia, yang 2 adalah titipan dari temannya. Kemudian ketika saya coba dengan teman saya ambil keris itu, kemudian kita ruqyah, dan kemudian diruqyah ulang, kita kasih lagi pemahaman, barulah dia bereaksi muntah-muntah. Ya. Nah, kemudian apalagi yang mengakibatkan seseorang pada saat diruqyah tersebut tidak bereaksi. Yang menyebabkan orang tersebut tidak bereaksi pada saat diruqyah adalah mereka belum menyadari dengan apa yang terjadi pada dirinya. Mereka tidak sadar kalau dia itu sedang sakit. Mereka tidak sadar kalau dia itu sedang dalam gangguan jin. Sehingga mereka tidak memahaminya, tidak memaknai dari ruqyah itu sendiri. Ya, ibarat masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jadi otomatis ini tidak akan bereaksi karena mereka pun bahkan tidak menginginkan mungkin gangguan yang ada dalam dirinya yang selama ini mengganggu dirinya tidak dikeluarkan. Karena mungkin sudah nyaman dengan kondisi seperti itu. Contoh seperti orang yang ada beberapa teman, bukan teman, ada klien saya. Dia itu beberapa kali gagal nikah, ya, beberapa kali gagal nikah. Tapi ketika di anamnesa, didiagnosa, jelas itu karena gangguan jin, karena ada jin pencinta, ada jin yang menyukainya. Tapi dia tidak menyadari itu, bahkan tidak, seolah-olah dia tidak mau mengeluarkan jinnya. Mungkin sudah merasa nyaman, ya, sudah merasa nyaman, sehingga pada saat diruqyah pun itu tidak ada reaksi sama sekali. Maka disinilah
kewajiban kaum muslimin, terutama para peruqyah ya, yang harus dilakukan ketika sebelum meruqyah, maka lakukanlah anamnesa. Apa itu anamnesa? Mencari informasi sebanyak-banyaknya dari klien kita, dari pasien kita. Supaya kita paham, oh ini penyakitnya ini. Diagnosa kita ini penyakitnya, gangguannya adalah di sini. Diagnosanya ini adalah karena psikis. Diagnosanya adalah ini karena medis. Diagnosanya ini karena gangguan jin. Maka ketika kita sudah mampu membedakan, mendiagnosa apa penyakit yang terjadi pada klien kita, maka kita akan mudah melakukan ruqyahnya pun. Ya. Mungkin itu kaum muslimin rahimakumullah. Di episode yang ketiga ini saya berbagi kepada kaum muslimin tentang reaksi dari proses ruqyah, dengan tujuan bukan ingin menakut-nakuti, tapi dengan tujuan supaya kaum muslimin memahami dan bahkan justru tidak takut, sehingga bisa meminimalisir kejadian-kejadian reaksi di dalam ruqyah. Ketika kita sudah paham, oh ini terjadi seperti ini, reaksinya seperti ini, maka bagaimana kita untuk meminimalisir supaya tidak terjadi ini. Nah, itu tujuan dari saya menyampaikan reaksi dari ruqyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama kaum muslimin, terutama bagi yang mungkin sekarang masih belajar ruqyah syar'iyah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu semua karena kesalahan dari diri saya sendiri. Kalau ada kebenaran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.